Bukankah tema kita hari-hari ini adalah kita dari puncak ke puncak yang berikutnya. Tetapi ini bukanlah sebuah puncak karir. Ini bukan sebuah puncak kekayaan otoritas. Tetapi pada waktu kita mendaki from peak to the highest peak, sesungguhnya kita sedang makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada waktu saya menyiapkan ini, Tuhan itu mulai bicara kepada saya sesuatu yang Tuhan itu berkata begini, untuk menuju puncak kamu harus berani menjadi spesial, menjadi the best version daripada diri kita. Untuk mencapai puncak kita ini harus berani untuk jadi spesial. Untuk jadi the best version daripada diri kita masing-masing. Ternyata saya ini mengerti betapa saya enggak berani untuk benar-benar menjadi yang spesial. Saya itu paling takut kalau gini ya. Ini cerita ya. Paling takut kalau gini, saya ngomong sesuatu, terus anak buah saya enggak ngerti. Terus orang-orang di sekitar saya enggak ngerti. Bahkan hari itu saya tuh pernah ngomong sama ibu, saya bilang begini, udahlah nih sekalian ilahi yang ilahinya. Terus bilang gini, saya ini mikirin kalau nanti suami saya makin enggak ngerti saya, anak saya ketinggalan. Saya bilang gitu, saya bilang gini, tapi dan hari itu saya pernah memutuskan saya menjadi manusia. Saya mencoba menjadi manusia. Tapi saya mau berkata, anak buah saya tetap tidak ngerti. Anak buah saya tetap tidak ada perubahan. Sampai satu kali Tuhan berkata, ayo sekali lagi kamu berani tidak gaspol untuk menjadi spesial. Untuk menjadi the best version daripada hidup kita ini loh. Kita ini masing-masing punya blueprint. Dan kita ini Tuhan itu berkata kalau engkau jadi best version. Hari ini saya sungguh lihat dan hari itu saya putuskan, saya berkata gini. Saya pegang Heavenly Realm. Ya, hari itu dibuat budaya Mahanaim. Ya, dan kita bilang saya pegang Heavenly Realm. Dan hari itu saya berkata, pokoknya dari Heavenly Realm itu dari 30 orang, 40 orang. Pokoknya pagi-pagi hari Ibu Nita udah teriak-teriak, membersihkan, nyembah dan segala sesuatunya. Tapi hari ini saya sungguh lihat, Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Ya, mungkin saya punya ketakutan anak saya enggak ngerti, tertinggal suami saya. Hari itu satu kali sesudah Heavenly Realm, suami saya mendatangi saya dan dia bilang, yang tahu enggak? Tuhan Yesus datang itu tidak lama. Kurang lebih 5-7 tahun yang mendatang Tuhan Yesus datang. Dan buat saya berkata, oh, pada waktu kita belajar the best version daripada hidup kita, maka tidak tahu bagaimana caranya tiba-tiba ada sebuah langit-langit yang terbuka. Ada sebuah selubung demi selubung yang tiba-tiba dikoyakkan. Dan hari ini saya sungguh lihat ya. Bapak Ibu, kita ini yang di Penua itu kebiasaan khotbahnya ke ibu rumah singgah, ke CS, kemana segala sesuatunya. Dan hari ini dengan Heavenly Realm, mereka mau ndak mau harus upgrade. Kenapa? Karena yang dengar kadang-kadang konglomerat. Yang dengar kadang-kadang orang-orang dari pemerintahan. Dan mereka saya sudah bilang, pokoknya kalau khotbah sekarang ndak boleh sembarangan, harus pelajari dan semuanya. Dan ternyata yang tadinya saya mau berusaha menjadi manusia untuk dimengerti anak buah saya. Tahu anak buah saya tidak pernah ngerti saya. Tapi hari ini pada waktu kita the best version daripada diri kita. Jadi spesial. Tidak usah pedulikan dengan yang lain, tapi jadi spesial dalam hidupmu. Amin. Itu yang Tuhan pesankan untuk kita naik from peak to the highest peak. Dikatakan seperti ini, Yesaya 41 ayat 8 sampai yang ke-10 dikatakan seperti ini. Engkau hambaku,
Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini dikatakan pada waktu perikopnya dikatakan Tuhan memilih Israel menjadi hambanya. Pada waktu Tuhan memilih Israel menjadi milik kesayangan, bangsa perjanjian. Coba bayangin ya, hari ini seberapa banyak bangsa-bangsa sesungguhnya. Kami kemarin berdoa untuk Israel dan saya lihat cuman karena satu kata, dia bangsa yang dipilih, yang menjadi bangsa kesayangan dan perjanjian. Itu seluruh mata seluruh dunia itu memandang Israel. Tapi yang ajaib, Israel ini tetap menjadi dirinya sendiri. Di sini dikatakan di dalam TPT-nya dikatakan seperti ini. Jangan menyerah pada rasa takut karena aku selalu dekat denganmu. Jangan pernah memalingkan pandanganmu karena aku adalah Allah yang setia. Hari ini untuk naik ke puncak gunung, no window shopping. Ya, jangan toleh kanan kiri, tetapi berkata pandangi Allah. Dikatakan di sini dikatakan apa? Aku jangan pernah memalingkan pandanganku daripada, jangan pernah memalingkan pandanganmu daripadaku. Karena aku adalah Allah yang setia. Aku akan memberimu kekuatan dan menolongmu dalam segala hal. Aku akan memegangmu dengan teguh dengan tangan kananku yang perkasa. Untuk mencapai puncak gunung tertinggi, kita perlu mata kita tertuju kepada Tuhan. Jangan pernah memalingkan. Nah, Bapak Ibu, ini loh, kita ini kan punya blueprint. Coba kita pelajarin. Pada waktu Daud menjadi the best version daripada Daud, dia mengalahkan musuh-musuhnya. Maka mulai dikatakan Daud mengalahkan Saul, mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud the best versionnya, dia mengalahkan musuh-musuh dari bangsa Israel. Tetapi pada waktu Daud menjadi the best version daripada dirinya, Saul mendengki. Kita tahu ayatnya, kita gak usah bacakan ya. Hari itu kita tahu ada Maria. Maria itu mempersembahkan minyak narwastu yang termahal. Karena dia tahu waktunya gak banyak. Waktunya untuk bersama yang dia cintai gak pernah banyak lagi. Dia tahu ini sebentar lagi dia sedang mempersiapkan sebuah penguburan, Yesus katakan. Dan hari itu minyak yang termahal dicurahkan dan diseka dengan rambutnya. Pada waktu Maria memberikan penyembahan tertinggi, the best version dari yang Maria cintai ini, tiba-tiba ada satu Yudas yang melihat itu menjadi sebuah pemborosan. Itu yang membuat dia tiba-tiba dia mau berkata, aku jual Yesus dengan 10 keping uang perak. Pada waktu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, aku diberikan jubah yang maha indah. Tuhan memberikan kepadaku mimpi yang seperti ini. Yusuf menceritakan tentang rencana Tuhan di dalam hidupnya. Tiba-tiba saudaranya berkata apa? Lebih baik kita bunuh saja dan kita buang dia di tengah belantara. Bapak Ibu, pada waktu kita ada di dalam the best version, menjadi yang spesial yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Yang pertama, surga bergetar. Surga meresponi. Tetapi tidak pernah semuanya, iblis juga gemetar. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, untuk menaiki puncak, jangan engkau berpaling kepada yang lain. Arahkan pandanganmu. Kuatkan hatimu. Why? Karena surga merespon, tetapi iblis juga gemetar. Halo? Siapa yang mau jadi spesial dan menjadi the best version daripada diri kita?
siap menggoncangkan neraka, siap membuat kegelapan gemetar, siap untuk membuat semuanya, dan sungguh untuk membuat respon, surga meresponi. Maka itu perlu yang jadinya menjadi spesial dan menjadi the best version daripada kita. Yang kedua, untuk menaiki yang namanya puncak gunung yang tertinggi. Tiba-tiba Tuhan itu tunjukkan kepada saya. Hari-hari ini kita tahu ya, sebetulnya maraton cukup panjang dan itu jaraknya makin cepat, jaraknya makin nempel dan segala sesuatunya. Tetapi seringkali yang saya perhatikan, hari itu saya juga termasuk salah satu orang yang berkata, Tuhan ini tuh belum lawatan. Tuhan ini belum kecepatan seperti yang kau mau. Tetapi kita ini ngikutin Tuhan ini udah bek seperti itu. Nah, kita belajar tidak ngos-ngosan ya. Ya, nah seperti itu. Nah, terus saya bilang begini, Tuhan ini gimana semuanya? Dan saya juga belajar, saya lihat kalau sudah berapa kali dikasih beberapa perintah ya sama ibu. Terus tiba-tiba akan mundur teratur satu-satu. Mundur teratur atau ada di green room. Tapi tanpa kita sadar, kita ini sedang peluk guling masing-masing. Guling itu, saya itu tiba-tiba bisa lihat, maafkan kalau khotbah saya seringkali berantakan, tapi saya berusaha menggambarkan apa yang Tuhan terangkan dan Tuhan tunjukkan. Kita ini dengan semua kecepatan yang ada, Tuhan itu mau pindahkan kita ke alam yang berbeda. Tuhan itu mau bawa kita ke dalam dimensi yang baru, percepatan yang baru. Bapak Ibu, kenapa Tuhan kasih kita portal? Sesungguhnya kemarin saya pelajarin, itu portal, itu adalah kuantum yang disainskan. Ya, jadi komputer science itu adalah sains yang berusaha untuk dibuat meniru daripada portal. Tapi Tuhan itu kasih portal itu apa? Kita ini harus cepet-cepetan dengan dunia. Tetapi kan ini loh Bapak Ibu, dari tubuh fana ini untuk dibawa pindah dalam kecepatan surga. Dibawa pindah dalam kemuliaan. Seringkali yang menahan kita adalah apa? Kejelataan kita. Kemiskinan kita. Daging kita ini tidak mau dipindahin masuk ke dalam kemuliaan. Bu, saya mau. Coba engkau belajar, kadang-kadang engkau harus bisa mendeteksi setiap kemiskinan demi kemiskinan, kemalasan, kebodohan, kelambanan. Itu yang menjadi guling kecil yang seringkali kita peluk. Mungkin Ibu Nita udah jarang punya kesempatan tidur enak-enakan di kasur. Tapi hari ini suka peluk-peluk guling. Dan itu berkata apa? Itu adalah semua yang buat kita bersembunyi. Untuk kita dibawa dari yang tempat ini untuk masuk ke dalam dimensi yang baru. Dan Tuhan itu mulai berkata, nah mulai hari ini belajar punya mentalitas kerajaan surga. Kita harus sudah waktunya berpindah. Dari hari ini kita dari Gua Adulam. Saya menirukan khotbahnya Pak Fendi. Dari Gua Adulam untuk kita mulai pindah masuk ke era kerajaan. Dan kita harus punya yang namanya mentalitas kerajaan surga. Mungkin kita ada di tempat-tempat yang lain, mungkin bisa di dapur, mungkin bisa di lapangan parkir. Tapi itu sudah ada di dalam sebuah area kerajaan. Dan kita harus punya dan kita harus berubah. Kita harus masuk ke dalam sebuah yang namanya mentalitas kerajaan. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam mentalitas kerajaan ini? Belajarlah hari ini untuk berespon. Apa yang Tuhan suka, bukan yang common, bukan yang biasa. Kemarin itu pada waktu saya berdoa, saya tiba-tiba saya berhadapan dengan roh, satu roh yang namanya roh common. Dan itu meredus setiap gelombang-gelombang ilahi
yang Tuhan mau berikan. Kita mendengarkan firman dan sudah jadi biasa. Kita ada di dalam hadirat Tuhan dan jadi biasa. Kita diberkati dan jadi biasa. Kita melihat pintu-pintu yang terbuka dan jadi biasa. Dan roh ini melambankan banyak dan meredus setiap gelombang-gelombang ilahi. Mari kita baca dari Roma 12 ayat 1 dengan yang kedua. Dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ya. Firman Tuhan dikatakan seperti ini. Jangan mudah berubah dengan kebiasaan atau kebudayaan atau kondisi yang tiba-tiba kita bisa cocok, fit in hidup di dalamnya. Tetapi pusatkan perhatianmu pada Tuhan supaya kita akan diubahkan dari dalam keluar. Pada waktu engkau mengenalinya, apa yang dia inginkan dari hidup kita, segera tanggapi. Bapak Ibu, saya ini mau belajar begini ya. Firman Tuhan tadi berkata, berubahlah akal budimu. Tuhan itu mau berkata begini, ngerti enggak sih bahwa pergaulanmu, lingkunganmu, mungkin adat istiadatmu, norma-norma itu enggak ada yang salah. Dan bukan lagi saya bicara dosa dan enggak. Tapi pada waktu kita fit in di dalamnya, tiba-tiba ada roh kamen yang membuat kita tidak bisa lihat apa yang terbaik yang Tuhan mau. Tapi Tuhan itu berkata begini, tetapi fokuslah kepada aku. Arahkanlah pandanganmu kepada aku. Supaya engkau tahu apa yang ku mau. Sehingga pada waktu engkau menangkap apa yang ku mau, segeralah lakukan. Karena kalau kita berlambat-lambat, maka ini akan mulai berhembus yang namanya roh kamen. Nangkap enggak sih Bapak Ibu? Gini ya, tiba-tiba misalnya lagi semuanya ada Bu Nur masak di dapur. Terus tiba-tiba dia berkata, ada dorongan untuk menghadap ke tabut. Lakukanlah segera. Karena begitu engkau tidak melakukan segera, engkau akan mulai berkata, nanti aku dibilang aneh. Nanti burut nyari aku, ini cateringnya belum jadi. Maka engkau akan berfit in dengan semua kebiasaan yang ada. Dan itu membuat engkau tidak pernah mulai merubah dari mentalitas yang ada. Menjadi berubah menjadi mentalitas kerajaan surga. Nangkep gak Bapak Ibu? Halo? Hari ini apapun juga. Bu, kalau salah gimana? Belajar ada malaikat. Belajar ada sumpah holy forever. Tapi kita harus melatih diri kita. Bapak Ibu, sesungguhnya saya berkata, maaf sekali lagi, tadi setiap kali altar call yang datang itu orang-orang yang sama. Saya mau berkata begini ya. Hari ini ada Ibu Puji, ada Ibu Iren. Kami juga tidak langsung mendengar dengan cara yang sangat jelas. Tapi setiap kali kami melatihnya, kami mengerjakannya, kami melatihnya. Dan itu yang membuat semua itu ditambahkan. Hari ini seluruh Mahanaimers, amin. Semua yang dengar di provinsi, latih dirimu. Untuk fokus kepada Tuhan. Tangkap apa yang dia mau dan segera lakukan. Karena seringkali itu akan menentukan banyak hal. Itu akan menetapkan banyak hal. Dan itu membuat kita ini makin punya kecepatan. Itu membuat kita punya dimensi yang cepat untuk berubah. Masuk ke dalam portal-portal yang sudah kita buka. Amin. Saya mencatat di sini dikatakan seperti ini, pembaharuan akal budi itu adalah proses pendewasaan.
Orang yang dewasa itu punya yang namanya kingdom mentality. Punya mental kerajaan. Ya, itu juga bicara tentang akil balik. Itu bicara tentang mewarisi. Bapak Ibu, hari ini untuk naik gunung kita perlu bekal. Amin. Halo? Perlu bekal. Dan bekal kita itu menentukan apakah kita bisa sampai ke puncak-puncak gunung apa enggak. Jadi bekal itu sangat penting. Hari ini Tuhan bekali banyak sekali. Ada warisan, ada semuanya. Dan saya sejujurnya berkata begini, saya dengerin khotbah Pak Agung, dia bilang gini, saya ini paling anti kalau begini, terima. Tangannya cuman kipit gini, dan kita pulang berkata, aku sudah terima. Dan mulai getar tangannya seperti itu. Tapi kita tidak benar-benar menerima itu, menginginkan itu sampai yang namanya jadi kenyataan. Hari itu Pak Joshua terima warisan dari emak untuk bisa masak. Tapi dia juga harus belajar, dia harus beli daging, dia harus bikin stik. Cara buat warisan, cara terima warisan itu perlu yang namanya wadah. Mari kita belajar bagaimana untuk kita ini istilahnya punya wadah. Bangsa Israel ini, saya belajar, bangsa Israel ini kalau punya anak, dia akan percayakan anaknya kepada hamba yang paling dia percaya. Untuk mendidik, sampai dia punya di batas waktu tertentu. Why? Karena hamba ini akan mendidikkan kehambaan. Hamba ini akan mendidik kehambaan kepada anak ini sampai anak itu cukup matang. Yang namanya akil balik itu cukup matang. Makanya yang namanya sebuah kedewasaan itu tidak bisa dipisahkan dengan kehambaan dari seseorang. Makanya firman Tuhan kan berkata begini, kalau engkau menjadi ahli waris dan engkau belum akil balik, maka engkau tidak lebih daripada seorang hamba. Engkau tidak bisa dapatkan itu semuanya. Hari itu kita mau berkata, hari ini kita membuka banyak. Kita membuka warisan, kita membuka yang namanya portal demi portal. Bapak Ibu, saya mau berkata portal itu gak cuma dibuka. Buka portal, gak cuma begitu Bapak Ibu. Saya mau berkata begini, hari itu Yakub yang namanya Betel ini sering dilewati. Ya, Abraham hari itu mulai dari Abraham, Ishak, Yakub ini sering lewat, sering lintas. Bahkan mereka mendirikan mezbah, mereka buat kemah. Dan hari itu Yakub, ya, ini sebelum dia kerja kepada Laban. Hari itu pada waktu dia sampai di Betel, dia lihat sebuah tangga yang dari surga. Dan dia berkata apa? Tempat ini aku tahu ada Tuhan, tapi aku tidak melihatnya. Untuk membuat sebuah kedewasaan. Hari itu Yakub sudah diberkatin oleh Ishak untuk mendapatkan yang namanya hak kesulungan. Itu seperti kita hari ini, kita terima warisan, kita terima portal. Tapi hari itu belum berfungsi dalam hidup Yakub. Oleh sebab itu Yakub perlu diperhamba, perlu dididik, perlu didewasakan di bawah Laban. Mungkin kelihatannya dicurangi, tetapi itu menjadikan Yakub, dia punya yang namanya sebuah kehambaan. Dan pada waktu Yakub punya sebuah kehambaan, dia lihat, bayangin ya, untuk dapetin istri aja dia harus kerja seberapa. Untuk dia kembali kepada rumah bapaknya dia harus bertahun-tahun kerja dan dicurangi kepada Laban. Jangan manifest.
Dan hari itu pada waktu Yakub kembali lagi, dia berkata apa? Tuhan, biar engkau yang hari itu aku lihat tangga yang sungguh itu, dia lihat tangga yang terbuka dari surga, dan dia berkata, biar di tempat ini tempat perjanjian, tetapi biarlah Tuhan Tuhan atas Bet-El itu menjadi Tuhan yang menjadi Tuhan pribadi dalam hidupku. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Kita ini terima janji. Kita ini terima sumpah. Kita ini terima begitu banyak. Tapi saya mau berkata, Bu, saya memegang janji itu. Saya menantikan dan hidup saya diikat dengan sumpah. Saya mau berkata, ya. Tapi pastikan dirimu terikat kepada pemberi janji, kepada pemberi sumpah, kepada Bet-El yang hari itu dilihat oleh Yakub. Dia membuka, dikatakan itulah gerbang surga. Tapi Yakub berkata, Tuhan, aku tidak cuman mau gerbang surga, aku tidak cuman mau malaikat, aku tidak cuman mau Tuhan surga terbuka di atasku, tapi yang ku mau adalah Bet-El itu ada dan mengikat hidupku sangat kuat. Bapak Ibu, sekali lagi kita sedang menuju puncak gunung. Itu bukan puncak karir, itu bukan puncak urapan, itu bukan puncak berkat. Itu adalah kita mendekatkan diri dan mengingatkan Tuhan dengan lebih. Dan kita berkata, Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Ikat aku Tuhan, sampai tidak ada satupun yang menggoyahkan aku, karena Engkau yang ada di dalamku. Dan hari di mana Yakub bisa berteriak kepada Tuhan dan berkata, Bet-El, enggak cuman portal. Hari itu perjalanan berikutnya, Yakub harus berurusan dengan Tuhan sampai dari Yakub berubah jadi Israel. Satu bangsa yang hari ini memberkati kita. Satu bangsa yang menjadi kecintaannya. Satu bangsa yang menjadi perjanjian itu sendiri. Satu bangsa yang membuat seluruh mata dunia memandang kepada kita. Kepada bangsa itu, karena apa? Ada Bet-El yang sudah menyatu dengan Yakub sampai hidupnya itu diubahkan. Hari ini saya cuma mau berkata begini, teriak, jerit. Tuhan itu berkata, Yesus adalah portal, Yesus adalah jalan. Artinya Yesus adalah portal itu sendiri. Dan pada waktu Yesus mati, itu sudah terbelah tirai dari atas ke bawah. Hari ini kita tidak pernah mengoyakkan tirai yang menjadi pembatas dan selubung di dalam hidup kita. Kita cuman pikir dengan ditumpang tangan maka setiap tirai itu akan koyak. Kita pikir dengan cuma didoakan, itu akan membuat kita terima setiap warisan. Ini perjalanan dengan pribadi yang menjadi Allah atas rumah perjanjian. Ini perjalanan sampai kita melihat kegenapan. Sampai kita berkata, sungguh Tuhan yang aku percaya, yang hari itu membawa Ibu Nita Joel keluar dari kampung yang paling miskin di Jawa Timur. Sungguh aku punya Allah yang besar, yang sungguh menggenapkan dan tidak ada hukum. Semua semesta tunduk kepada satu nama dan kepada satu suara. Saya mau berkata, ini perjalanan. Dan seberapa hari ini engkau berani mengoyakkan itu. Dan kau berkata, Tuhan,
Aku terima perjanjian, tapi kataku dengan pribadimu lebih Tuhan. Karena dia yang memberikan janji itu terlalu kecil. Pada waktu kita ini diikat dengan pribadinya, semua janji itu terlalu kecil. Semua janji itu tidak ada bandingnya dengan pribadi yang memberikan janji dalam hidup kita. Apa sih? Janji jadi kaya, janji jodoh, janji anak, apapun juga. Pada waktu kita berkata from big to big, aku ini jalan Tuhan. Kalau aku udah bisa jalan, aku akan gesot, aku akan pakai lututku, tapi aku percaya sayapmu menggendong aku. Ikatkan dirimu pada Allah yang memberi janji. Tuhan berkata, jadi spesial, the best version of you. Berubah menjadi mental kerajaan. Sesungguhnya saya mencintai rumah singgah. Saya mencintai Bapak Ibu semua di tempat ini. Tapi semuanya ini akan terus naik ke gunung Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tapi itu sebuah keputusan. Yang ketika Tuhan berkata, mau ndak engkau mulai diikatkan dengan satu pribadi yang akan mengubah keyakupan dalam hidup kita, kepecundangan di dalam hidup kita, ketakutan Ibu Nita Joel, kemiskinan Ibu Joel yang masih limitless untuk setiap berkat, setiap kemurahan untuk mengampuni masih sangat limitless. Tapi pada waktu saya mengikatkan dengan Tuhan yang memberikan sumpah dan perjanjian, maka saya menjadi unlimited. Saya akan menjadi tidak terbatas. Saya menjadi sangat amat sangat kaya di dalam roh, dalam jiwa dan semuanya. Dan itu yang akan mengubahkan setiap anak-anak STT, anak-anak rumah singgah, tiba-tiba jadi portal ilahi Tuhan. Hari ini yang terakhir untuk yang namanya, saya selesai di poin yang terakhir. Saya selesai dengan El Betel. Tapi semuanya pejamkan mata. Pejamkan mata. Saya temuan dari tadi, saya cuma bisa rasakan hati Tuhan. Dia akan jadi pribadi yang sangat dekat di sampingmu hari ini. Bahkan dia akan menghampiri beberapa orang. Saya tidak sedang mau altar call, tapi saya cuma tahu hatinya dia sedang ingin menjumpai dan menghampiri setiap orang. Ada yang mau dia koyakkan, ada yang mau dia bisikkan, ada yang mau dia salurkan. Tapi pagi hari ini mari beranikan diri panggil sesuai dengan pribadi yang pernah memberikan janji dalam hidupmu. Seorang pribadi yang pernah memanggilmu. Seorang pribadi yang pernah mengangkat saya dari orang yang menyembah berhala sampai saya melihat dia seorang yang sangat penakut, sampai saya bisa menarik setiap pedang. Mari panggil namanya, mari panggil namanya. Jehovah, Jehovah.